Sesuai dengan amanat konstitusi, menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama pemerintah untuk membentuk undang-undang. Dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI bersama pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun substansi undang-undang agar berisikan keberpihakan kepada rakyat, mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanpa komitmen ini, maka undang-undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan ketidakadilan sosial. Undang-undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Keberadaan undang-undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberi arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan, sehingga setiap presiden, gubernur, bupati, wali kota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang kami hormati Ibu Soraya, istri dari Bapak almarhum Hamzahas. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Dr. Suhartoyo. Yang kami hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Bapak Profesor Amzulian Rifai. Yang kami hormati para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para pimpinan lembaga negara. Dan yang kami hormati PLT Ketua Umum Partai Golongan Karya Dr. Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono.
Yang kami hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ahmad Saiku. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Yang kami hormati para anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, yang mulia para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, para perwakilan teladan dari seluruh Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Pada awal tahun ini, kita, bangsa dan negara Indonesia, telah melaksanakan agenda nasional yang penting dan strategis, yang akan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan negara 5 tahun ke depan, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pelaksanaan pemilu bagi rakyat adalah pesta demokrasi. Rakyat dianggap menjadi penting. Rakyat diundang oleh setiap calon. Ada yang menyediakan hiburan, ada yang menyediakan konsumsi, ada yang menyediakan oleh-oleh. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya. Berusaha tampil simpatik, foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok. Rumah makan, pohon-pohon jadi korban. Tiang listrik penuh dengan tempelan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat. Bagi yang berhasil dalam pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret pemilu tahun 2024. Haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua. Pemilu 2024 telah berakhir. Rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya. Rakyat telah menilai dan memilih. Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya. Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas apa yang diketahui dan dipahaminya. Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali. Bahkan sebelum era reformasi, pemilu juga sudah dilaksanakan dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu. Apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil? Silakan dijawab. Pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih, akan tetapi harus dilihat dan dinilai juga dari kebebasan rakyat untuk memilih, yaitu apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menang kalah selalu ada dalam pemilu, karenanya kita dituntut untuk memiliki etika politik, siap kalah dan siap menang. Siap bertanding dan siap juga untuk bersanding.
Etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam pemilu seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang, sehingga berlagu adagium suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, dalam berdemokrasi rakyat tidak pernah berkuasa, rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Hakikat demokrasi adalah memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya. Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Konstitusi kita telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip check and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan adalah suatu kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara, sehingga politik berbangsa dan bernegara dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai yang beradab, bermartabat, beretika, sehingga perjuangan politik memiliki makna membangun peradaban. Suatu prinsip yang dikatakan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, yaitu bahwa demokrasi kita adalah permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, akan tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all. Seorang negarawan akan memikirkan masa depan negara yang harus lebih baik, sedangkan politisi akan memikirkan masa depan hasil pemilu yang harus lebih baik. Visi tanpa kekuasaan menjadi sia-sia, kekuasaan tanpa visi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, untuk menjalankan praktek politik kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan negarawan yang politisi dan politisi yang negarawan. Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu. Demokrasi juga memberikan ruang kepada rakyat ikut melakukan fungsi kontrol sosial, baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya, yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Mewujudkan demokrasi yang sejati bukanlah jalan yang mudah, karena itu jalan yang sulit dilalui. Bukan saja kita terhenti sejenak, tetapi kita tidak boleh mundur karena tujuan kita mulia, tujuan sejak negara ini didirikan, yaitu Indonesia untuk semua yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, dalam praktek berdemokrasi di Indonesia saat ini berkembang juga demokrasi deliberatif, yaitu demokrasi wacana atau demokrasi berwacana. Media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam demokrasi wacana, membangun opini dan persepsi. Melalui media sosial dapat diciptakan berbagai persepsi. Persepsi mengangkat citra seseorang, persepsi yang merendahkan seseorang, bahkan orang yang baik dapat dipersepsikan menjadi orang yang jahat. Begitu juga sebaliknya, orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik. Orang yang salah menjadi orang yang benar, orang yang benar menjadi orang yang salah. Demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga negara yang lain sama pentingnya. Hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara yang lainnya. Oleh karena itu, peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara, hak mendapatkan rasa aman bagi semua warga negara, hak untuk hidup tentram yang sama bagi semua warga negara. Peran negara adalah untuk menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Berdialektika dalam demokrasi wacana mensyaratkan para pihak yang berdialektika memiliki kualitas informasi dan pengetahuan yang berimbang. Tanpa syarat ini, maka dialektika tidak berjalan. Brainstorming menjadi brainwashing. Dalam jangka menengah panjang terjadi pengendalian persepsi. Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat semakin membutuhkan kehadiran negara. Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan memviralkan di media sosial, no viral, no justice. Menjadi tanggung jawab bagi kita bersama, lembaga kekuasaan negara, DPR RI, DPD RI, pemerintah pusat dan daerah, MA, MK, TNI, Polri, untuk menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, rasa kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran negara. Kehadiran negara jangan menunggu viral for justice. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, besok 17 Agustus 2024 adalah 79 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 79 tahun kita menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia berarti kita bertekad dan bekerja untuk memiliki suatu bangsa dan negara yang berkarakter Indonesia. Sudah 79 tahun bangsa dan negara ini membangun di berbagai bidang, politik, hankam, sosial, ekonomi, budaya, religi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kita selayaknya berterima kasih atas upaya setiap pemerintahan untuk membangun Indonesia dan mengatasi tantangan di setiap zamannya. Karenanya kami ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akan segera berakhir masa tugasnya atas upaya dan kerjanya selama 10 tahun ini dalam membangun Indonesia. Kita tentu tidak dapat hanya fokus pada hal-hal yang telah berhasil dicapai, maupun hanya fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai. Fokus pada hal-hal yang telah dicapai mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melanjutkan. Fokus pada hal-hal yang belum berhasil dicapai mengantarkan kita hanya akan fokus untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan.
Jadi, di antara yang akan melanjutkan dan yang akan melakukan perubahan atau penyempurnaan, masih terdapat pengaruh utamaan yang lain, yaitu progresif, yang berarti maju berkembang dan berkembang untuk maju. Maju berarti menjadi berkualitas, berkembang berarti menjadi inklusif. Pembangunan yang berkualitas ditandai dengan kehidupan rakyat yang semakin makmur, sejahtera, mudah dalam berbagai urusan, negara hadir untuk berpihak kepada rakyat. Pembangunan yang inklusif ditandai dengan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Petani, nelayan, buruh, rakyat kecil, guru, PNS, swasta dan lain sebagainya. Semua dapat berpartisipasi dan menikmati kesejahteraan, termasuk juga kaum perempuan. Pembangunan yang inklusif juga memberikan ruang bagi perempuan dalam pembangunan. Keikutsertaan perempuan bukanlah sebagai bentuk afirmatif, akan tetapi sebagai bentuk kesadaran kita bersama bahwa peran laki-laki dan perempuan setara kedudukannya dalam membangun bangsa dan negara. Saat ini masih banyak ditemukan cara pikir yang seperti ini. The happiness of man is I will. The happiness of woman is he wills. Seolah-olah hanya ada his story, tidak ada her story. Cara pikir dan cara sikap yang seperti inilah yang harus dirubah. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukan didasarkan karena kebencian pada kaum laki-laki. Akan tetapi atas kesadaran bahwa harkat dan martabat manusia sama, baik laki-laki maupun perempuan, baik kulit putih maupun kulit hitam, baik rambut lurus maupun rambut keriting, harkat dan martabat manusia adalah sama. Kesetaraan perempuan dan laki-laki tetap mengakui dan menghormati kodrat masing-masing. Tidak mungkin atas nama kesetaraan perempuan menggunakan pakaian laki-laki dan laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Apa jadinya kalau laki-laki yang hadir di sini menggunakan pakaian perempuan demi kesetaraan? Kesetaraan tetap mengakui kodrat yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk maju, sejahtera, berkarya, berprestasi, dan hak yang sama dalam pekerjaan serta jabatan-jabatan publik. Ayo perempuan Indonesia, tunjukkan bahwa kita adalah perempuan-perempuan hebat. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, pembangunan nasional ke depan memiliki sejumlah agenda strategis. Kita perlu mempersiapkan dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia yang siap menghadapi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, persaingan global, ekonomi digital, ekonomi disruptif, generasi muda yang terus bertumbuh dengan karakternya. Sumber daya manusia Indonesia
yang tangguh akan menjadi penggerak kemajuan Indonesia. Ke depan, kita juga harus memiliki pilar perekonomian nasional yang semakin kuat. Hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral, hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif. Kita harus dapat menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam membangun kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan. Pemerataan pembangunan di daerah harus dapat semakin cepat dilakukan. Politik anggaran semakin diarahkan memperkuat kemampuan daerah dalam membangun. Tidak akan ada kemajuan Indonesia tanpa kemajuan daerah yang berkualitas dan inklusif. Kita juga harus melakukan pembangunan karakter bangsa, nation and character building. Dengan nation dan karakter building, maka akan memperkuat cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa yang memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, dan memberikan kesanggupan untuk mandiri. Agenda strategis ke depan lainnya adalah pembangunan ibu kota Nusantara. Keberhasilan pembangunan ibu kota Nusantara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, dukungan investasi, juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa. Untuk dapat selaras dalam memaknai ibu kota negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia ke depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional. Saatnya diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta kepemimpinan birokrasi yang handal agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya dibicarakan. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, kerja untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan adalah menjadi tugas seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, laki-laki dan perempuan, semua generasi, generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, generasi Z, pokoknya seluruh rakyat Indonesia. Kerja bersama ini seperti meletakkan satu persatu batu peradaban bangunan Indonesia sehingga menjadi rumah Indonesia yang kokoh, tentram, dan sentosa. Batu peradaban tersebut direkatkan oleh kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat. Tanpa perekat yang kuat, maka susunan batu rumah Indonesia akan mudah roboh dan hancur. Kita membutuhkan perekat yang kuat bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, kita adalah bangsa dan negara yang terdiri atas berbagai suku, kepercayaan, agama, bahasa, budaya, mendiami di 17.000 berbagai pulau Nusantara dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dengan keragamannya. Lihat saja keragaman budaya daerah dalam memberikan salam yang penuh dengan kearifan lokal. Suku Batak, Horas. Suku Lampung Komering, Tabik pun. Suku Jawa, Rahayu. Suku Sunda, Sampurasun. Suku Dayak, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Suku Bugis Makassar, Salama Kita Pada Salama. Suku Minahasa, Tabea. Minang, Baakaba. Bali, Om Swastiastu. Papua, Naragerotelo. Dan seterusnya, begitu banyaknya kearifan budaya daerah, keragaman yang tidak mungkin kita hilangkan. Keragaman
adalah kekayaan budaya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ke depan kita harus tetap mawas diri. Pengalaman banyak negara yang gagal merajut persatuan dan kesatuan bangsanya adalah karena masalah politik, masalah krisis ekonomi, masalah keadilan, masalah krisis kepercayaan rakyat. Indonesia dapat merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa berbineka tunggal ika dalam begitu banyak keragaman. Hanya kita memiliki Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 37 provinsi dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 508 kabupaten kota. Kita semua berkomitmen bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak pada bulan Februari 2024 yang lalu, baik yang manis maupun yang pahit, apalagi getir, menjadi bahan introspeksi dan pelajaran penuh hikmah bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Yang sudah baik mari kita pertahankan, yang masih kurang baik terutama yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi tentu harus kita perbaiki. Hadirin sidang yang terhormat dan yang dimuliakan, besok saat matahari terbit bersinar terang, tanda buana membuka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, mewujudkan Indonesia yang sejatinya merdeka, membutuhkan perjuangan, gotong royong, kerja bersama seluruh anak bangsa. Boleh saja kita berbeda pandangan politik, berbeda partai politik, apalagi berbeda apa yang disuka dan yang tidak disuka. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa ada yang lebih penting dari semua perbedaan-perbedaan tersebut, yaitu adalah bagaimana kita dapat merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Kita tidak pernah tahu takdir bangsa dan negara Indonesia. Kita hanya dapat berusaha dan berjuang sampai takdir mengungkapkan dirinya. Kita juga tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai. Yang terpenting adalah kita harus memulai untuk menjadikan Indonesia luar biasa. Selamat ulang tahun yang ke-79 Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 409 anggota terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 pada akhir periode keanggotaan tahun 2019-2024 hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPR RI pada siang hari ini memiliki dua agenda, yaitu pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025. Kedua, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 dari atas podium.
Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusional pada rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Masa persidangan ini merupakan masa sidang yang terakhir bagi anggota DPR RI periode tahun 2019-2024. Terdapat sejumlah agenda yang perlu menjadi perhatian di masa sidang ini untuk dapat dituntaskan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja DPR RI periode 2019-2024. 5 tahun terakhir perjalanan kita sebagai bangsa dan negara seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti. Dimulai dari pandemi COVID-19, konflik geopolitik regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global. Gejolak dan ketidakpastian global tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, ketahanan kesehatan, sosial, pangan, energi, ekonomi, bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun seolah diuji. APBN sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat. Penurunan penerimaan perpajakan dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar, sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar. Walaupun demikian, terima kasih kami ucapkan atas gotong royong, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, swasta, UMKM dan seluruh rakyat. Perekonomian nasional berangsur pulih. Hal ini patut kita syukuri bersama karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih, apalagi ekonominya dapat tumbuh 5%-an tiap tahun. Pembangunan nasional walaupun disertai berbagai tantangan telah berhasil memajukan Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif. Akan tetapi di tengah semaraknya pembangunan lahiriah ini, kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa yang memiliki integritas dan etos kerja belum dirasakan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara. Belum dirasakan adanya perubahan cara pikir, cara kerja, dan cara hidup yang dapat mempercepat kemajuan Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat. Sesuai dengan amanat konstitusi, menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama pemerintah untuk membentuk undang-undang. Dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI bersama pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun substansi undang-undang agar berisikan keberpihakan kepada rakyat, mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanpa komitmen ini, maka undang-undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan ketidakadilan sosial. Undang-undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dalam memastikan bahwa suatu pembentukan undang-undang merupakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan-kepentingan yang lebih besar, maka dalam membentuk undang-undang harus dilakukan meaningful participation, yaitu melibatkan kalangan masyarakat yang berkepentingan dan atau terdampak atas pengaturan oleh undang-undang. DPR RI dan pemerintah harus dapat mendengarkan suara rakyat,
membuka mata dan telinga atas aspirasi rakyat secara hikmat dan bijaksana, sehingga pembentukan undang-undang dapat memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan tertib, memberikan perlindungan, memberikan jalan mencapai kesejahteraan, memberikan keadilan, menjaga sumber daya bangsa dan negara, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama dengan pemerintah. Melalui alat kelengkapan DPR RI dengan rincian sebagai berikut. Komisi 1, 8 undang-undang. Komisi 2, 80 undang-undang. Komisi 3, 5 undang-undang. Komisi 4, 1 undang-undang. Komisi 5, 1 undang-undang. Komisi 6, 5 undang-undang. Komisi 7, 1 undang-undang. Komisi 8, 1 undang-undang. Komisi 9, 1 undang-undang. Komisi 10, 4 undang-undang. Komisi 11, 5 undang-undang. Badan Legislasi, 9 undang-undang. Badan Anggaran, 1 undang-undang. Selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI, 4 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pada pembahasan terhadap 17 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. Salah satu agenda pembentukan undang-undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat 1 adalah Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode tahun 2005-2025 diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Untuk periode selanjutnya akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Keberadaan undang-undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberi arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan. Sehingga setiap presiden, gubernur, bupati, wali kota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia. Kita secara kolektif harus memiliki politik pembangunan Indonesia yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan nasional hendaknya memastikan bahwa usaha dan kerja keras kita dalam membangun Indonesia memiliki arah dan tujuan bersama. Saudara Presiden dan Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, DPR RI melalui fungsi pengawasan memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat mensejahterakan rakyat, mempermudah urusan rakyat, membangun sarana prasarana untuk rakyat, menciptakan ketertiban, wujudkan rasa aman, dan lain sebagainya. DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain serangan cyber terhadap pusat data nasional, penggabungan lembaga penyiaran publik, pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, izin hak guna usaha
di ibu kota Nusantara, mafia tanah, perjudian online, korupsi tambang timah, kinerja penyertaan modal negara pada beberapa BUMN, penyelesaian proyek strategis nasional, subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar dan terdepan, alokasi kuota tambahan haji, peraturan pelaksana undang-undang omnibus tentang kesehatan, penerimaan peserta didik baru secara daring, kebijakan cleansing guru honorer, dan stabilitas nilai tukar rupiah. DPR RI juga memberikan perhatian pada persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. DPR RI akan memastikan penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya secara demokratis. Secara khusus, DPR RI menggunakan hak angket atas penyelenggaraan haji tahun 2024 yang banyak menimbulkan berbagai masalah pelaksanaan haji pada tahun 2024. Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Prinsip checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah diamanatkan di dalam konstitusi, bahkan diperkuat sejak amandemen pasca reformasi. Kita dapat menikmati bagaimana prinsip check and balances, cabang-cabang kekuasaan dilaksanakan dari masa ke masa sebelum reformasi. Prinsip checks and balances tersebut dapat berjalan efektif apabila kelembagaan demokrasi berada di alam yang demokratis. Kehidupan demokrasi membutuhkan kelembagaan demokrasi yang sehat. Partai politik, pemilu, kekuasaan lembaga-lembaga negara, hak-hak rakyat untuk hidup cerdas merupakan kelembagaan demokrasi yang harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang dapat memberikan nafas kehidupan berdemokrasi. Tanpa itu, maka demokrasi tidak akan berjalan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang dalam dan ucapan terima kasih kepada media, wartawan, dan jurnalis yang juga telah ikut melaksanakan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk terhadap DPR RI. Kepada media, rakyat juga menitipkan harapan agar dapat ikut mengawal demokrasi, mengawal jalannya kedaulatan rakyat melalui media yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi tugas sejarah kita bersama, DPR RI dan pemerintah, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik, hidup lebih sejahtera, nyaman, mudah dalam berbagai urusan, dan negara selalu hadir untuk rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, DPR RI melalui tugas diplomasi menjalankan misi dan komitmen dalam membangun dunia yang lebih baik. Dunia dengan tatanan sosial, ekonomi, serta politik yang humanis, berkeadilan sosial, damai, dan melestarikan sumber daya alam serta lingkungan. Selama periode 2019-2024 ini, DPR RI telah berperan aktif dalam forum internasional yang ditunjukkan dengan kepemimpinan DPR RI dalam forum-forum internasional. Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut dilakukan oleh DPR RI untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin sidang yang terhormat, agenda kedua pada siang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. APBN tahun anggaran 2025
berada pada masa transisi pemerintahan, sehingga penyusunannya juga khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya. Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rencana kerja pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN atau APBNP. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pemerintahan baru, sehingga pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya. Oleh karena itu, di dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun 2025, DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan yang baru dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2025. DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RUU RAPBN tahun 2025 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden. Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat. Pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better dan bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending. Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia dan lain sebagainya masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan. Pemerintah ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden hadirin sidang yang terhormat, selama 79 tahun lamanya kita telah membangun kemajuan Indonesia untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan kritik dan otokritik atas upaya kita selama ini dalam membangun kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tidak masalah seberapa cepat kita berjalan, asalkan kita tidak pernah berhenti, apalagi mundur. Kita harus terus membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa. Kita harus terus memperkuat hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka!